Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang analisis konsep promosi dan rencana penjualan. Saya Anissa Herani dengan NIM 642300656. Saya Safira Yonita dengan NIM 642300800. Saya Tati Putri Andini dengan NIM 642300805. Analisis konsep promosi dan rencana penjualan. Latar belakang usaha Gohyong X Chic and Terich adalah sebuah usaha mikro kecil menengah atau disebut juga UMKM yang bergerak di bidang Chinese street food dengan bahan-bahan premium quality. Dalam era digital, promosi yang efektif dan strategi penjualan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan daya saing, terutama untuk UMKM yang harus bersaing dengan permainan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan konsep promosi dan rencana penjualan yang matang untuk potensi Gohyong X Chic and Tricks di pasar lokal maupun online. Berdiri sejak tahun 2024 dan terus berinovasi setiap tahunnya, mengeluarkan menu baru sehingga saat ini Gohyong X Chic and Tricks memiliki 4 menu yang berbeda. Lalu ada Marketing Mix 7P. Marketing Mix 7P adalah pengembangan dari konsep tradisional 4P, yaitu ada produk, price, place, dan promotion dengan tambahan 3 elemen: people, process, and physical evidence. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari elemen-elemen 7P. Yang pertama ada produk, barang atau jasa yang dijual kepada konsumen. Produk yang dijual oleh Gohyong X Chic and Tricks mempunyai 4 menu. Selanjutnya ada price atau harga. Harga ditetapkan berdasarkan kualitas produk dan target pasar. Harga premium disesuaikan dengan eksklusivitas produk. Selanjutnya ada place atau tempat, lokasi di mana produk dijual atau didistribusikan. Gohyong X Chic and Tricks menyewa tempat atau lapak untuk membuka toko. Selanjutnya ada promotion atau promosi, kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran penjualan. Gohyong X Chic and Tricks memasarkan produknya melalui platform sosial media seperti Instagram, Gojek, dan Shopee Food. Selanjutnya ada people atau orang, semua pihak yang terlibat dalam penjualan produk, termasuk karyawan dan pelanggan. Selanjutnya ada proses yang ditempuh dalam penyampaian produk ke konsumen. Yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik, lingkungan fisik tempat layanan terjadi atau bukti yang menunjukkan kualitas produk. Strength, kekuatan; weakness, kelemahan; opportunities, peluang; threats, ancaman. Analisis SWOT. Untuk membentuk strategi bisnis dengan efektif, kami melakukan analisis SWOT yang menyeluruh. Analisis kami juga menggunakan peluang menjanjikan yang sejalan dengan tren pasar dan peluang pertumbuhan. Selain itu, kami mengakui ancaman yang ditimbulkan oleh faktor eksternal dan persaingan. Kesimpulan, Gohyong X Chic and Tricks memiliki potensi besar untuk berkembang dengan memanfaatkan strategi promosi yang tepat dan rencana penjualan yang terarah. Dengan menerapkan strategi marketing Mix 7P secara efektif, Gohyong dapat meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, melalui analisis SWOT, kekuatan dan peluang Gohyong Chic Tricks
dapat dimaksimalkan untuk menutupi kelemahan dan menghadapi ancaman yang ada. Saran, mengoptimalkan platform online untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, meningkatkan kehadiran di media sosial melalui konten yang lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan desainer lokal atau influencer untuk menciptakan edisi khusus untuk produk kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 mata kuliah manajemen pemasaran dari kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Anissa Irani dengan NIM 6423056. Perkenalkan, nama saya Safira Yonita dengan NIM 6423080. Di sini kita akan sedikit mewawancarai owner atau pemilik dari usaha Goyong 26 ya, tentang analisis promosi dari manajemen pemasaran. Ya, sebelumnya boleh kenalin. Ya, nama saya Fikran Zainuddin Muzari. Saya selaku pemilik bisnis dari Goyong 26 ini. Udah, itu aja. Ya, di sini kita berniat untuk sedikit bertanya-tanya tentang usaha Goyong ini. Boleh? Kalau boleh tahu, umurnya berapa, Kak? Umur saya 26 mau ke 27. Ya, pertanyaan yang pertama, apa sih yang bikin kakak tuh berniat untuk usaha Goyong? Oh, jadi Desember 2023 itu Goyong tuh lagi viral banget kan ya. Nah, jadi saya ingin ikut terjun langsung ke bisnis Goyong ini dengan membawa perbedaan dengan citra rasa yang kami berikan gitu. Apa sih Kak yang membedakan Goyong Kakak dari produk yang dipasarkan yang lainnya? Yang berbeda dari brand-brand lain itu ya tentunya citra rasa, kualitas produk, dan lain-lain lah. Nah, yang beda itu jadi saya itu memperkenalkan Goyong dengan citra rasa yang dikombin dengan bumbu-bumbu Padang, karena yang buat itu juga orang Padang juga. Jadi kita combine Chinese dan Padang. Berarti beda dengan Goyong pada umumnya ya? Tentunya beda. Terus gimana sih cara strategi promosi? Strategi promosi yang pertama saya itu bikin lingkungan sekitar itu aware dulu ya. Nah, itu dengan cara saya cetak banner, bikin neon box, dan lewat media sosial akhir tuh seperti itu. Jadi Kakak kalau promosikan lewat Instagram. Iya, tapi pertama saya cetak banner dulu itu untuk offline karena di sini itu kan wilayah luar ya. Nah, itu ramai pengunjung, pasti kita butuh media cetak tuh biar orang-orang tuh tahu dulu kan. Seperti itu. Nah, kedua baru media sosial yang enggak terjangkau lah maksudnya di lingkungan ini. Biar yang jauh bisa kesan juga. Yang jauh bisa mendekat kemari kan, bisa ikut cobain kan. Metode promosi yang Kakak coba itu apa aja sih yang paling efektif? Yang paling efektif saya bikin promo itu lewat platform Gojek, Shopee Food, seperti itu. Jadi saya bikin promo entah 30%, entah yang sering dipakai itu Jumat misalnya 50%. Nah, itu ngebantu banget tingkatin penjualan karena dengan 50% jadi kita bisa
ya hemat-hemat budget lah ya kan buat jajan. Sama saya bikin bundling tapi free get gohyong gitu. Jadi ada gohyong, lumpia beef, Paket gitu ya. paket betul. Jadi free-nya itu 1 cup gohyong itu. Gitu. Ini kalau mau tahu ini baru satu cabang ya. Baru satu. Ada niat nggak sih buat memperluas atau Niat ada, cuman saya ingin minimal tuh di wilayah Depok itu aware dulu sama kalau ada loh gohyong 26 di sini dengan yang citra rasa tuh begini loh, yang beda. Betul seperti itu. Terus kalau strategi khusus meningkatkan penjualan sehari-hari itu spesialnya apa musim tertentu aja Pak? Oh enggak, saya ingin niatkan ya kedepannya sih terus ya, enggak musiman. Jadi ini gimana? Ini tantangan kita sebagai pemilik bisnis ya, gimana caranya kita konsisten sama rasa, sama harga, sama kualitasnya. Jadi enggak musiman, ntar rasanya beda gitu-gitu enggak. Nah itu ya kita konsisten aja di segi rasa. Segi rasa pokoknya jangan kita kurangin kayak ketika penjualan sepi terus kita kurangin bahan-bahan lain, terus kan itu ngefek juga sama kualitas kan. Nah makanya enggak, sebisa mungkin jangan gitu. Terus gimana sih caranya kakak tuh memperjangkau target pasar? Menjangkau mereka tuh gimana? Jadi Menentukan target pasarnya dan menjangkau mereka. yang pertama itu kan di sini tuh sering ada event olahraga tuh. Nah itu tuh market kita banget karena mereka lari. Nah ngeliat ada tempat kita di sana kan. Nah itu saya bikin media cetak tuh, bikin banner berubah-ubah. Pokoknya eye catching biar kalau orang olahraga ngeliat itu, oh apa itu ya gitu. Nah mereka jadi ada timbul rasa ingin tahu kan, ingin coba. Nah setelah coba baru disitu goalsnya kita. Kalau menjaga kepuasan pelanggan itu dari Puasan pelanggan dengan cara saya bertanya ya, dan ketika bertanya juga kita menerima masukan, kritik, saran dan sebagainya. Jadi kita selalu evaluasi lah bagaimana hari ini rasa kita. Kalau ada yang kurang bisa disarankan gitu. Nah itu kita tetap menerima seperti itu. Untuk usaha kakak ini gimana sih caranya untuk memanfaatkan platform online, dan ada nggak sih platform favorit usaha kakak ini? Platform favorit saya itu Gojek ya tentunya, karena menurut saya di situ tidak terlalu sulit untuk mengupload konten-konten foto, karena ada juga platform yang ketika kita upload foto produk kita itu fotonya sensitif. Nah jadi makanya kenapa saya pakai Gojek itu karena tidak begitu sulit lah pokoknya. Betul karena di Indo juga mungkin kebanyakan pengguna Gojek kan. Makanya ya lebih suka Gojek lah. Kakak punya nggak sih rencana untuk melakukan ekspansi produk atau variasi menu untuk mendukung penjualan? Oh tentu. Jadi pertama itu saya jual cuma goyong doang ya. Nah kemudian ada lumpia beef, chicken lumpia, dan chicken trick. Dia modelnya kayak chicken Taiwan snack gitu. Jadi kayak yang Silin lah ya. betul seperti itulah modelannya. Nah kalau ekspansi tempat kita juga ingin, tapi ini tantangan kita juga ketika kita udah capai di orang-orang tuh aware, baru kita mulai ekspansi ke tempat, kita buka cabang lah gitu. Setiap usaha kan pasti ada rencana untuk depannya. Apa sih rencana jangka panjang untuk usaha kakak ini? Rencana jangka panjang itu kita ingin perkenalkan produk goyong ini
ke kota-kota luar ya. Nah itu dengan cara kita bisa franchise. Nah sebenarnya kita juga ingin masuk ke outlet-outlet di mall seperti itu. Jadi ya new market lah, market baru, pasar baru seperti itulah. Nah, itu ya Kak, ada konsekuensinya gitu. Ya jadi kita mulai analisis dulu deh tuh seperti market-marketnya gimana di sana. Jadi challenge aja sih itu sebenarnya. Langsung bisnis gitu ya Kak. Betul. Tiap orang bisnis tuh pasti itu challenge-nya tuh. Gimana mereka ekspansi dan gimana mikirin buat survive di market baru kayak gitu kan. Nggak bisa stuck di situ aja. Betul. Soalnya kalau stuck kita ya mungkin ketinggalan ya. Ya. Zaman kan berubah-ubah. Terus gimana sih cara kakak buat mengukur keberhasilan usaha kakak? Caranya ketika kita promo itu kita lihat dulu nih di offline itu ada gak tuh yang ikut berpartisipasi lah ya kan, ketika kita bikin seperti cetakan promo berapa persen. Nah mereka ngeliat, terus di platform online ini juga ketika di hari promo tersebut ada kenaikan penjualan lah. Nah di situ peningkatan, betul. Jadi di situ ada bentuk berhasilan lah. Itu ukurannya sih. Apa lagi? Kayaknya udah cukup ya. Udah, gitu aja. Oke. Oke, itu sedikit pertanyaan dari usaha Goyong 26 ini tentang promosi penjualan. Sebelumnya terima kasih untuk Iya nggak apa-apa. saya Nisa Rani. Ya, sebelumnya Saya Fikran Zainuddin Mizari. Terima kasih. Terima kasih. Nah, coba ada segmen-segmen tambahan nggak? Barangkali